Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Jadi dari perawi sampai perawi sampai Rasulullah SAW bersambung, tidak terputus. Syarat yang kedua, an yarwiyahu rawi adl, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kapan disebut perawi itu adil? Kalau memenuhi 5 syarat: Muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, itu dosa-dosa besar, dan selamat dari adab-adab yang tidak sesuai dengan Islam. Syarat yang ketiga, an yakuna rawi dhabitan, perawinya dhabit. Apa itu dhabit? Itu menguasai hadis dengan penguasaan yang sempurna, di mana selamat dari kesalahan. Dan dhabit dibagi oleh para ulama hadis menjadi 2 macam. Dhabit sadr, itu hafalan, dan dhabit kitab, yaitu buku yang terjaga dari kesalahan. Jadi seorang perawi itu disyaratkan kalau ternyata dia meriwayatkan dengan hafalan, maka hafalannya kuat, tidak salah. Kalau dia meriwayatkan dari buku, maka bukunya selamat dari kesalahan dalam catatannya. Itu syarat yang keberapa, Pak? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yakuna syadzan, hadis tersebut tidak syadz. Apa itu syadz? Itu periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih thiqah, lebih terpercaya darinya. Periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih terpercaya darinya. Maka kalau menyelisihi, tidak bisa dikompromikan lagi, maka pada waktu itu dianggap hadis tersebut syadz. Contoh, kalau antum misalnya mengabarkan terjadi kebakaran hari Senin, tapi temannya satu lagi mengatakan terjadi kebakaran hari Kamis, sementara kejadiannya hanya sekali saja. Bagaimana kita mau menimbang dari 2 berita ini? Mana yang paling benar, Pak? Tentu caranya dengan melihat 2 orang ini mana yang lebih terpercaya, iya kan? Kita melihat yang satu orangnya terpercaya sih, cuman hafalannya agak-agak error dikit gitu. Yang satu orangnya terpercaya, tapi Masya Allah juga dia hafalannya kuat dan dia nggak pernah salah kalau meriwayatkan. Mana yang lebih kita dahulukan, Mbak? Tentu yang lebih terpercaya kita dahulukan. Yang kurang terpercaya kita tinggalkan. Nah, ini disebut dengan syadz. Syarat yang kelima, disebut hadis sahih apa? Alla yakuna fiha illa qadihah. Tidak terdapat padanya illatun qadihatun, penyakit yang bisa merusak kesahihannya. Penyakit hadis apa aja banyak, dan penyakit hadis itu seringkali terjadi pada ketika terjadi perselisihan para perawi di dalam meriwayatkan hadis-hadis. Misalnya ada 2 perawi meriwayatkan dengan wajah yang berbeda. Yang satu meriwayatkan dari sabda Rasul, yang satu meriwayatkan dari perkataan sahabat. Kalau dari sabda Rasul diberikan istilah oleh para ulama yaitu marfu. Kalau dari sahabat berarti namanya mauquf. Ini terjadi perselisihan, ada 2 rawi ini. Ini penyakit, adanya ittirab, keguncangan, di mana ada beberapa perawi yang saling berselisih dalam meriwayatkan suatu hadis dengan wajah yang berbeda-beda dan sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan, dan dua-duanya sama-sama kekuatannya lagi. Maka disebut oleh para ulama hadis dengan istilah muttarib, guncang. Itu termasuk penyakit hadis, penyakit. Nah, kalau terpenuhi 5 syarat ini, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya juga dhabit, menguasai hadis tersebut, tidak salah dalam meriwayatkannya, selamat dari syadz, dan tidak ada padanya penyakit, maka pada waktu itu kita hukumi hadis ini apa? Sahih.